Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil dari praktikum kami, yaitu pompa aktuator berbasis sensor pH, asam dan basa pada tanaman. Perkenalkan, nama saya Siva Kasani Fatihah dengan nomor NPM 2214071090. Saya Revi Dwina Fitri, NPM 2254071018. Saya Dandik Sumarewa dengan nomor NPM 2254071006. Saya Bani Alfansa dengan NPM 2214071096. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik aktuator pompa air asam dan basa pada pH sensor untuk tanaman hidroponik. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan Arduino-nya. Arduino 5 volt ini ke tanda plus pada papan rangkaian. Selanjutnya ada GND. GND ini juga ke papan rangkaian bagian minusnya. Selanjutnya ada A4. A4 ini pada papan rangkaian dimasukkan kepada vertikal, pada bagian vertikal. Selanjutnya untuk A5 ini masuk juga ke bagian vertikal pada papan rangkaian. Untuk bagian LCD-nya di sini pada SCL masuk ke A5 pada papan rangkaian sejajar dengan A5 yang tadi sudah dipasangkan pada Arduino. Selanjutnya ada SDA. SDA ini ke A4 papan rangkaian. Selanjutnya ada VCC. Nah, ada VCC. VCC ini ke bagian 5 volt sesuai dengan Arduino yang dipasang tadi. Terus groundnya sesuaikan dengan ground yang tadi dipasang pada papan rangkaian. Selanjutnya di sini ada MMC. MMC ini groundnya dipasangkan ke ground bagian minus pada papan rangkaian ini. Selanjutnya ada VCC. VCC nya ini ke bagian 5 volt. Terus ada MISO ke pin 12 pada Arduino.
Selanjutnya ada MOSI ini ke pin 11. Selanjutnya untuk SCK ini ke pin 13. Untuk yang CS ini ke pin 4. Ini CS pin 4. Selanjutnya ada RTC. SCL ini dimasukkan ke A5. Terus ada VCC ini ke 5 volt yang sudah disambungkan pada papan rangkaian bagian plus. Selanjutnya di sini ada SDA ini disambungkan ke A4 pada papan rangkaian. Selanjutnya ada ground ini ke ground juga, jadi sejajarkan pada bagian min pada papan rangkaian yang tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan pada baterai dan pompa aktuator. Di sini ada pompa aktuator tipe A dan tipe B, 1 dan 2. Di sini kabel pada baterai dihubungkan ke pompa air tipe A1 dan juga tipe A2. Terus selanjutnya dihubungkan juga ke kabel satunya pada pompa air 1 dan pompa air 2. Begitu juga dengan kabel baterai yang satunya. Dari pompa air 1 dan pompa air 2 ini kabelnya dihubungkan juga pada dua relay modul, dua-duanya. Dari modul ini dua relay VCC ke papan rangkaian bagian plus, terus yang in bagian ini nih kepada pin 7 pada Arduino. Pin 7. Untuk yang in 2 ini ke pin 8. Selanjutnya yang terakhir itu ada ground ini ke tanda minus pada papan rangkaian. Selanjutnya penjelasan modul untuk sensor pH. Yang pertama ada di sini ada P0. P0 ini dihubungkan ke papan rangkaian bagian plus. Maaf, saya ralat. P0 ini ke A0. Ya, A0 pada Arduino. Selanjutnya ada ground ke papan rangkaian bagian minus. Selanjutnya ada ground lagi. Ground ini disambungkan ke ground pada Arduino ini.
Selanjutnya ada VCC. VCC ini dihubungkan pada bagian plus pada papan rangkaian. Mungkin sekian penjelasan skematik dari aktuator pompa air asam dan basa berbasis sensor pH untuk tanaman hidroponik. Pengendalian pH yang optimal sangat penting dalam budidaya tanaman karena mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan kesehatan tanaman. Ketidakseimbangan pH baik terlalu asam maupun basa dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang sistem pompa aktuator berbasis sensor pH yang dapat bekerja secara otomatis menyesuaikan tingkat keasaman atau kebasahan media tanam. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pH serta mendukung pertanian modern yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manfaatnya. Yang pertama, menentukan kesesuaian tanah untuk tanaman. Yang kedua, meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan pupuk. Yang keempat, mengontrol kualitas air secara otomatis. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut ke pengenalan alat. Di sini ada Arduino, kemudian RTC, yang ketiga ada MMC, yang keempat ada LCD, kemudian modul sensor pH, papan rangkaian, kabel jumper, kabel USB, baterai 9 volt, dan terakhir relay yang sudah terpasang kabel untuk menghubungkan aktuator pompa dan baterai. Lanjut ke perakitan alat. Yang pertama ada Arduino 5 volt ke papan rangkaian positif, ground Arduino ke papan rangkaian negatif, A4 Arduino ke A4 papan rangkaian, A5 Arduino ke A5 pada papan rangkaian. Lanjut komponen kedua LCD, ground pada LCD ke kutub negatif papan rangkaian, VCC pada LCD ke kutub positif pada papan rangkaian, SDA pada LCD ke A4 pada papan rangkaian, dan SCL pada LCD ke A5 pada papan rangkaian. Lanjut komponen ketiga yaitu MMC, ground pada MMC ini negatif pada papan rangkaian, VCC pada MMC ke papan rangkaian positif, MISO pada MMC ke pin 12 pada Arduino, MOSI pada MMC ke pin 11 Arduino, SCK pada MMC
ke pin 13 Arduino. Dan yang terakhir CS ke pin 4 Arduino. Lanjut komponen keempat yaitu RTC. Ground pada RTC ke papan rangkaian negatif. VCC pada RTC ke papan rangkaian positif. SDA pada RTC ke A4 pada papan rangkaian. Dan SCL pada RTC ke A5 pada papan rangkaian. Lanjut komponen kelima yaitu modul sensor pH. P0 pada sensor pH ke A0 pada Arduino. Ground pada sensor pH ke papan rangkaian negatif. Ground kedua pada sensor pH ke ground Arduino. Dan V+ Baik, di sini saya akan membahas dan menguji program aktivasi awal dari komponen utama sistem pengukur pH berbasis Arduino. Komponen yang diuji meliputi sensor pH, modul RTC, LCD I2C, dan modul SD card. Program ini dibuat untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik sebelum dilakukan proses kalibrasi sensor pH. Yang pertama di sini saya membuat include wire, include liquid crystal I2C, include RTC clock, include SPI, include SD. Di sini include wire itu untuk komunikasi dengan I2C-nya. Liquid crystal I2C ini untuk LCD, RTC clip ini untuk modul waktu RTC atau waktu untuk menampilkan waktu dan tanggal. Di sini untuk RTC-nya kita menggunakan yang DS3231. Untuk SPI ini untuk komunikasi, dan yang SD ini untuk akses ke SD card. Untuk inisialisasi LCD I2C dengan alamat kita menggunakan 0x27 dan ukuran 16x2. Di sini inisialisasi SD card dengan chipsetnya 4 perlu disesuaikan dengan modul SD card. Di sini pin sensor pH-nya kita menggunakan pH pin A0. Untuk inisialisasi serial monitor, serial beginnya kita menggunakan 9600 atau 9,6 detik. Ini backlight. Serial ini digunakan untuk komunikasi dengan komputer melalui serial monitor. Terus LCD ini dinyalakan agar dapat menampilkan informasi ke layar komponen pada sensor pH kali ini. Di sini kita membuat program if, itu fungsinya jika RTC tidak terdeteksi, maka program itu akan berhenti.
Kemudian dicek apakah RTC kehilangan daya. Di sini bisa dilihat jika kehilangan daya, maka kita menggunakan sitak RTC loss power. Selanjutnya ada proses inisialisasi SD card, yaitu ini: if SD begin chip select, serial print in, LCD set cursor, LCD print return. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan seperti sintak berikut: LCD clear, set cursor, print dengan delay 2 detik. Di sini ada void loop. Kita menggunakan sintak ini agar nilai pH dapat dibaca dari sensor menggunakan pin analog, lalu dikonversi ke tegangan, lalu ke nilai pH menggunakan rumus prakalibrasi. Ini rumus prakalibrasinya. Dan perlu diketahui juga, angka ini perlu disesuaikan pada saat kalibrasi. Selanjutnya ini LCD. Di sini ada void simpan data. Sintaknya yaitu fungsinya untuk menyimpan data ke SD card. Lalu selanjutnya ada sintak my file, atau untuk data yang ditulis ke file antara lain jam dan nilai pH. File kemudian ditutup dengan menyimpan file close. Lalu jika berhasil menampilkan, akan menghasilkan data berhasil disimpan pada memory card. Dan apabila gagal, akan muncul perintah seperti gagal menulis ke SD card, cek koneksi dan format. Oke, kesimpulan dari sintak prakalibrasi ini, LCD ini dapat menampilkan informasi, kemudian untuk RTC-nya berjalan normal dan waktu yang lumayan akurat. SD card bisa menyimpan data, sensor pH merespon input dan memberikan nilai tegangan. Program ini belum menggunakan kalibrasi akhir sehingga pembacaan pH masih bersifat awal dan harus disesuaikan di tahap berikutnya. Untuk kesimpulannya, program ini sangat penting sebelum masuk ke sistem kontrol otomatis. Kita pastikan semua komponen bekerja dengan baik terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke tahap kalibrasi dan penerapan sistem on-off seperti yang sudah dijelaskan pada waktu materi. Mungkin sekian penjelasan atau pembuatan dari sintak prakalibrasi kali ini. Yang pertama yaitu kalibrasi.
Pada sensor pH ini dibutuhkan 8 sampel. Yang pertama air biasa, teh, kopi, cuka, wipol, deterjen, sampo, dan air jeruk. Didapatkan hasil sensor pH sebagai berikut dengan 3 kali pengulangan. Dan perbandingan menggunakan pH meter sebagai kalibratornya. Maka hasil pada rata-rata sensor pH dan kalibrator sebagai grafik berikut. Dengan nilai Y sama dengan 0,6512X ditambah 2,8389, maka didapatkan hasil nilai R pangkat 2 sama dengan 0,943.
Selanjutnya yaitu uji validasi. Pada uji validasi ini dibutuhkan 6 sampel dari 8 sampel, yaitu air, dipol, teh, air jeruk, cuka, dan sampo. Didapatkan hasil sensor pH dengan 3 kali pengulangan dengan perbandingan pH meter sebagai kalibratornya. Maka didapatkan hasil sebagai grafik yaitu dengan nilai Y 1,0478X dan nilai R pangkat 2 yaitu 0,9971. Baik, pada part kali ini saya akan menjelaskan program uji kinerja dari sistem kontrol pH otomatis berbasis pompa air, asam, dan basa. Fokus utamanya yaitu pada akurasi, stabilitas, reliabilitas, serta respon sistem dengan ulasan langsung terhadap kode program atau sintak pada Arduino Uno yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada include wire, ada liquid crystal, I2C, RTC clip, SPI, dan SD. Liquid crystal ini untuk menampilkan data ke LSD. RTC clip ini fungsinya untuk membaca waktu dan tanggal dari modul RTC. Selanjutnya ada SPI. SPI ini mendukung komunikasi dengan SD card melalui pin SPI. Selanjutnya ada SD H mendukung komunikasi dengan SD card melalui pin SPI. Selanjutnya ada ini LCD init dan LCD backlight. Ini artinya LCD diinisialisasi dan dinyalakan, kemudian RTC dicek. Jika kehilangan daya, waktu akan disesuaikan otomatis menggunakan waktu kompilasi program. Selanjutnya ada if RTC begin dan if RTC lost power, yang dimana jika ini berhasil, sistem akan menampilkan SD card siap di LCD. Pompa juga diset dimati di awal. Selanjutnya ada ini in pH value analog read, float voltage pH value. Selanjutnya ini ada konversi tegangan ke nilai pH. Float pH 7 voltage dengan 3,8 0,18 volt kalibrasi pH 2,8389 0,6512 yang sudah didapatkan dari rumus Excel kalibrasi. Sensor pH dibaca dengan pin analog, nilai analog diubah menjadi tegangan lalu dikonversi menjadi nilai pH menggunakan rumus kalibrasi Excel. Selanjutnya di sini ada if. Di sini if pH lebih dari 5. Yang di bawahnya itu pH lebih kecil daripada 3, yang menyatakan rumus atas ini dan bawah menggunakan setting point angka 4. Yang dimana jika pompa pH melebihi dari 5, pompa asam akan menyala dan pompa basa akan mati atau off. Pompa asam on, pompa asam basa off. Selanjutnya di sini pH 3 ini. Kebalikannya, apabila pH menyatakan lebih kecil daripada 3, pompa asam akan off, pompa basa akan on untuk menaikkan nilai pada pH-nya. LCD untuk mencetak atau data menampilkan ke LCD serta dicetak ke serial monitor. My file untuk data disimpan secara berkala waktu nilai pompa saat uji kinerja berlangsung.
sini kita menggunakan delay 50 detik atau hampir 1 menit. Jadi untuk akurasi pada uji kerja pada kali ini atau sistemnya itu, untuk akurasi program menggunakan kalibrasi matematis agar pembacaan pH lebih akurat, namun tetap perlu pengujian laboratorium agar hasil benar-benar tepat. Selanjutnya untuk stabilitas dengan delay 50.000 mili-detik atau 50 detik, pembacaan tidak terlalu cepat sehingga menghindari osilasi. Osilasi ini seperti hidup mati pompa terus-menerus atau secara berulang-ulang. Ini juga untuk meningkatkan kestabilan pada uji kinerja pada kali ini. Selanjutnya yang ketiga ini reliabilitas. Ini data dicatat ke SD card dan ditampilkan secara real time RTC untuk memastikan waktu pencatatan tepat. Bahkan saat Arduino dimatikan, ini menjamin keandalan sistem. Selanjutnya untuk respon sistem akan merespon perubahan pH dalam waktu 50 detik dan langsung menghidupkan atau mematikan pompa sesuai kondisi pH. Mungkin demikian penjelasan program pengendali pompa berbasis sensor pH dengan sistem on-off dan struktur if-else. Sistem ini cocok digunakan dalam hidroponik, akuarium, atau proses kimia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan data Excel, kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Yang pertama yaitu kalibrasi. Pada sensor pH ini dibutuhkan 8 sampel. Yang pertama air biasa, teh, kopi, cuka, wipol, deterjen, sampo, dan air jeruk. Didapatkan hasil sensor pH sebagai berikut dengan 3 kali pengulangan dan perbandingan menggunakan pH meter sebagai kalibratornya. Maka hasil pada rata-rata sensor pH dan kalibrator sebagai grafik berikut. Dengan nilai Y sama dengan 0,6512X ditambah 2,8389, maka didapatkan hasil nilai R pangkat 2 sama dengan 0,943. Selanjutnya yaitu uji validasi. Pada uji validasi ini dibutuhkan 6 sampel dari 8 sampel, yaitu air, wipol, teh, air jeruk, cuka, dan sampo. Didapatkan hasil sensor pH dengan 3 kali pengulangan
dengan perbandingan parameter sebagai kalibratornya. Maka didapatkan hasil sebagai grafik yaitu dengan nilai Y 1,0478X dan nilai R pangkat 2 yaitu 0,9971. Selanjutnya yaitu uji kinerja. Pada uji kinerja dilakukan selama 12 jam dengan 8 taraf di mana dimulai dari sensor setting point 4 hingga ke 11. Pada 8 taraf ini, setiap tarafnya memiliki 120 data. Selanjutnya yaitu mengukur uji kinerja pada data pertama, yaitu mengelompokkan sebanyak 12 data pada masing-masing 120 data tadi. Maka didapatkan hasil pada tabel dengan dengan 8 taraf yang dimulai dari setting point 4 hingga 11. Berikut datanya dan masing-masing rata-rata setiap sensornya. Dan masing-masing grafik setiap tarafnya. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Pada uji stabilitas ini dibutuhkan setting point, data aktual, dan kalibrator. Pada setting point ini didapatkan masing-masing 12 data pada setting point-nya yang dimulai dari setting point 4 hingga 11. Lalu data aktual ini didapatkan dari 12 data tadi yang telah dibagi dalam tabel nih. 4,52 maka ini dan seterusnya. Lalu nilai kalibrator merupakan nilai dari pH meter. Maka didapatkan hasil grafik sebagai berikut. Berikut merupakan grafik dari stabilitas. Selanjutnya, menguji keakurasian. Sebelum menguji keakurasian ini, kita harus mengetahui nilai RWP pada masing-masing taraf. Maka, rumus yang dilakukan yaitu RWP sama dengan sigma N1 sama dengan 1 dengan nilai AON I ditambah delay, lalu dibagi dengan nilai N atau jumlah data. Maka didapatkan hasil dengan pompa yaitu 120 detik, nilai awan 1 sama dengan 2 menit, delay alat 1. Awan ini didapatkan data dari masing-masing delay alat yaitu 2 menit, lalu delay alatnya 1 detik, maka didapatkan hasil nilai delay yaitu awan ini dibagi dengan 60, maka hasilnya 0,016667 menit. Lalu jumlah datanya adalah 120 detik. Hasil nilai RWP adalah 0,01680656. Ini didapatkan dari data nilai B1 nilai 2 ditambah dengan nilai delay, maka didapatkan hasil berikut dengan satuan menit. Selanjutnya nilai RWP kedua yaitu 1,00833 sekian dengan satuan detik. Maka akan bisa lanjut dalam uji keakurasian. Didapatkan nilai NA sebagai berikut pada masing-masing taraf. NA merupakan nilai rata-rata dari setiap sensor plus setting point-nya. 4,57, 2,7, 6,5 sampai 11,56. Lalu untuk mencari nilai SP dikurang NA adalah nilai ini dikurangi dengan nilai ini. Maka didapatkan hasil 0,52 sekian sampai 0,56 sekian. Selanjutnya, untuk mencari nilai SP dikurang NA dibagi dengan N, maka nilai keseluruhan ini masing-masing dibagi dengan nilai N. N adalah nilai jumlah data. Jumlah datanya adalah 12 data setiap tabelnya. Untuk masing-masing setting point, maka didapatkan hasil 0,04 sekian sampai 0,047 sekian.
Berikutnya, untuk mencari nilai SP dikurang NA dibagi dengan N, dibagi dengan nilai SP. Maka hasil dari ini dibagikan dengan nilai SP, yaitu 4 sampai 11 atau nilai per setting point. Maka didapatkan hasil 0,01 sekian hingga 0,0043 sekian. Selanjutnya yaitu untuk mencari nilai 1 dikurang SP dikurang NA dibagi dengan N, lalu dibagi dengan nilai SP, yaitu hasil pada tabel berikut dikurangi dengan 1, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Terakhir yaitu untuk mencari persentase keakurasian. Data ini dikalikan dengan 100, maka didapatkan hasil 98,9 sampai 99,5. Untuk akurasian alat hanya mendapatkan nilai 98 hingga 99% karena pada setiap alat tidak mungkin untuk mendapatkan nilai keakurasian 100%. Selanjutnya yaitu nilai RWP yang telah didapatkan dari rumus tadi dengan nilai grafik pada berikut. Terakhir, mencari reliabilitas. Pada masing-masing taraf, yaitu setiap setting point-nya pada sensor dicari dengan rumus Corel dan diblok keseluruhan pada nilai sensor, maka didapatkan hasil pada Excel. Lalu hasil pada masing-masing setting point 4 hingga 11 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya grafik pada reliabilitas. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.